Salam BB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB. Kali ini saya akan menyampaikan rekaman tanya jawab webinar dari webinar sukses menjadi perantara perdagangan yang diselenggarakan oleh komunitas BBB Indonesia bekerja sama dengan Krista Exhibition pada tanggal 4 April 2021. Silahkan menyaksikan. Kita pilih kali Pak ya. Dari para penanya ini kita pilih berapa nih Pak? Saya lihat. Oke. Atau saya langsung baca, saya langsung jawab sendiri aja Pak? Iya, boleh Pak. Iya. Oke, ini yang dari Umi dari Bogor tentang ekspor ya, itu Pak, tapi belum berhasil mendapatkan pasar, bagaimana mendapatkan pasar. Silahkan pelajari dulu di YouTube BBB Indonesia ya, berbagi bersama berkembang. Itu linknya nanti akan di chat, yaitu silahkan di situ akan ada banyak sekali video-video kita tentang bagaimana untuk mendapatkan pasar ekspor ya. Dan kalau nanti ada pertanyaan silahkan chat di saya. Nanti para hadirin semua nanti materi akan di-share di sini. Di situ ada kontak saya, ada kontaknya Mas Bagus, jadi nanti bisa langsung dikontaknya kalau nanti ada pertanyaan yang belum dijawab. Oke, yang dari Bogor tadi, terus ada lagi mau tanya bagaimana menawarkan produk luar negeri ya. Ini sama aja ya, silakan lihat dulu di YouTube BBB Indonesia. Nah ini bagaimana saya titis budi dari CV Mandiri Kopi, bagaimana berkomunikasi kembali kepada perantara karena ada kesalahan 18 tahun yang lalu. Waduh, lama sekali. Ya kalau saya sih pengalaman saya, Mbak Titis, biasanya sih mereka kalau sudah segitu lama itu mereka lupa ya. Ya disapa dulu ya, disapa dulu. Kalau mereka kelihatannya responnya baik, ya baru nanti baru menjalin komunikasi lagi. Tapi intinya pada waktu menyapa jangan langsung ngomong bisnis. Ya, pada waktu menyapa jangan langsung ngomong bisnis. Ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya, ngobrol-ngobrol dulu karena Anda punya semacam cacat ya. Nah, kurang baik mereka kepada Anda, ya ngobrol-ngobrol dulu, kalau responnya baik baru setelah itu setelah berapa saat ngomong tentang bisnis. Nah ini dari bila seorang penjual atau pembeli tidak jujur, seorang perantara akan jadi korban. Komisinya kan bisa hilang kalau transaksi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Para hadirin, kalau saya sih, kalau ada penjual atau pembeli tidak jujur ya kita lupakan aja. Ya kita lupakan transaksi itu ya sudahlah. Kita cari penjual atau pembeli yang jujur. Karena kalau yang sudah tidak jujur itu ya kita nanti transaksi lagi ya kita pusing lagi gitu. Ya buat apa kita buat pusing? Saya ada sih penjual yang tidak jujur ya pernah alami. Ya, atau pembeli yang nakal ya saya pernah alami. Kalau seperti itu lupakan aja, kita cari yang lain. Penjual yang jujur jauh lebih banyak dari penjual yang tidak jujur. Pembeli yang jujur jauh lebih banyak dari pembeli yang tidak jujur. Kalau saya seperti itu. Mungkin Mas Bagus ada kalau ada yang pendapat. mau tanya langsung silakan raise hand-nya, mungkin pengen live tanya Pak. Iya. Mas Bagus tentang tadi penjual tidak jujur ada pendapat tambahan? Ya kalau ya sama Pak. Kalau penjual tadi masuk ke dalam hal supplier yang buruk jadinya Pak. Kalau supplier yang memang tidak recommended ya jangankan nggak jujur. Kalau produknya juga sering berubah, harganya sering berubah, kualitas produknya naik turun, ya saran saya jangan dijual produk mereka, cari yang lain. Seperti itu Pak. Ya, lupakan ya sama dengan saya ya. Ya. Nah ini dari Mas Yahya, kalau ada pembeli yang menolak dan apakah kita bisa berhubungi lagi ya? Ya bisa, sangat bisa ya. Nggak masalah ya. Sekarang menolak belum tentu bulan depan dia menolak lagi. Tapi caranya ya gini, istilahnya jangan terlalu mendesak. Ya, kalau saya sih itu. Ya kita sudah ditolak sekarang terus minggu depan langsung dihubungin lagi ya. Dia kesel ya. Kalau saya beri waktu ya beberapa minggu terus kontak lagi, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol yang lain dulu lah. Baru dicoba lagi ya, jangan tergesa-gesa. Tetapi bukan berarti yang menolak itu gagal terus, tidak boleh. Jangan takut ditolak, biasa itu ditolak. Tapi ya suatu saat yang menolak itu bisa juga nanti beli atau jual ke kita. Jadi jangan khawatir.
Nah, ini ada yang, waduh ini Pak Daud, ini ada yang dari Tokyo Pak Daud, Belda. Ya, ternyata Hmm. Belda dari Tokyo ini sudah menjalankan prinsip makelaran. Nah, kelihatannya mungkin dijual dari Indonesia ke Jepang ya. Wah, bagus Belda. Ya, dia luar biasa. Nggak apa-apa, teruskan aja, nggak usah malu ya. Ya, saya sudah 25 tahun lebih jadi makelar nggak malu kok. Ya, oke. Jadi perantara trader jika sudah lancar transaksi, apakah pelanggan langsung bebas ke toko utama? Berapa komisi yang kita peroleh? Nah, itu tadi yang ada di materi saya ya. Jadi tetap meskipun transaksi lancar ya kita tetap negosiasi, komunikasi harus tetap lewat kita ya, supaya kita tidak bebas. Kita harus punya hubungan baik dengan mereka sehingga tidak dibebas. Kalau komisi tadi macam-macam ya. Tapi secara umum komisi adalah 5%. Tadi ada di KIA kalau nggak salah ada juga yang tanya komisi jualan tanah. Waduh, saya belum pernah jualan tanah ya. Tapi mungkin sekitar 2% ya Pak Daud ya, mungkin 2%, 3% Pak Daud mungkin tahu itu komisinya gitu. Tapi ya yang jelas nggak sampai 10%. Kalau 10% ya pasti nggak ada yang mau gitu. Ya, intinya ya tetap di bawah 5%. Betul Pak. Ya, betul ya Pak Daud ya. Pak Daud sering beli tanah. Oke. Oh ini materi webinar sudah ada di YouTube. Ada lagi. Saya kira itu mungkin ada yang mau tanya langsung. Resen. Ada pertanyaan lagi nih Pak Budi dari Hayatun. Pak Budi bila bertemu sama-sama perantaranya, ini tadi udah jawab belum Pak? Belum. Terus gimana bagi rezekinya gitu toh Pak? Yang mana ini Pak pertanyaannya? Yang paling bawah sebelum ini materi webinar. Saya belum. Mungkin bisa Artinya dibacakan Pak? maksudnya gini, kalau dia kan sebagai perantara, terus dia ketemunya bukan langsung produsen, tapi sama-sama perantara. Jadi ada dua perantara. Itu gimana itu? Jadi Ya. repot ya menurut saya Pak ya, kalau dua-duanya perantara ya. Tadi Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Jadi gini, saya sering gitu ya, perantara ketemu perantara. Bahkan saya pernah mengalami Pak Daud, perantara itu sampai pangkat 4. Wah, Pangkat 4. Tapi general dong, pangkat 4. itu multi bangsa ya Pak. Saya orang Indonesia ke orang Indonesia, orang Indonesia ke orang Cina ke orang Perancis. Saya pernah seperti itu. Tapi gini intinya, bagi kalau siapapun yang ada di jalur itu harus tetap dapat keuntungan, harus dapat keuntungan. Besar keuntungan itu tidak bagi rata ya, misalkan sama-sama 1%, 2%, sama-sama 1%. Tapi tergantung pada seberapa besar peranannya dia dalam transaksi tersebut. Semakin berperanan ya tetap semakin besar. Tapi pengalaman saya ya yang bertanya yaitu kalau perantara terlalu panjang, kalau saya sih ini memang agak aneh ya, saya itu perantara yang kadang-kadang agak aneh. Kalau terlalu panjang, saya biasanya, ya sudahlah kalau kamu langsung aja. Kalau saya seperti itu Pak Daud. Misalkan kalau 2 perantara itu masih bisa. Kalau lebih dari 3, pengalaman saya, profitnya jadi terlalu kecil. Kalau seperti saya relakan Pak. Sudah kamu hubungin langsung aja, monggo. Kok aneh Pak Budi? Pak Budi kan nggak dapat rezeki. Jangan lupa Bapak, Ibu. Ini pengalaman. Kalau kita kasih dia rezeki Pak, kalau suatu saat ada bisnis, siapa yang dihubungi dia? Pasti kita. Ya kan? Kalau saya seperti itu pendapat saya. Ya oke silakan. Kalau sudah, masa untungnya cuma 1%, terus lewat 4 perantara, itu terlalu kecil. Lalu saya seperti itu, udah kamu langsung aja. Biasanya ya mereka juga tahu terima kasih dalam arti ya dalam transaksi itu kita nggak dapat apa-apa, tapi suatu saat kalau mereka ada bisnis lagi, ada proyek lagi ya mereka pasti ingat kita. Kalau saya seperti itu Pak Daud. Iya. Prinsip saya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau dia ini, ibu ini adalah dari pihak produsen dan perantara itu dari pihak pembeli. Terus perantara pihak pembeli minta dari ibu ini yang dari pihak pabrik
Saya minta kontak pabriknya dong. Gimana nih? Boleh dikasih nggak? Itu pertanyaannya juga, Pak. Dan itu Kalau tergantung seperti kita, itu, Pak. ya kalau itu seperti itu jangan langsung dikasih. Jangan langsung dikasih. Kalau dikasih, nah, kita nggak akan terus. Langsung aja transaksi lewat kita, terus bagi-bagi ya. Saya kasih komisi berapa, ya jalankan aja. Suatu Ya. saat kalau sudah lancar, langsung nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sudah seperti itu, penjualnya juga nggak akan mau langsung ke dia, tetap lewat kita. Ya, tapi kalau di awal-awal sudah dikenalkan ya kita nggak dapat apa-apa. Iya. Ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ada yang raise hand, Pak? Mana? Mas Timo mungkin yang raise hand bisa dimasukkan ke panelis. Ada yang raise hand ya? Udah, silakan langsung di. Oh ya. Tanya saja. Silakan yang raise hand, MKes itu. Silakan tanya. Di ini Pak, di unmute Pak. Belum di unmute dia. Kalau nggak salah MKes itu juga bertanya lewat lewat QA kalau nggak salah. Oh iya Pak. Oh pertanyaannya kepada dari Pak Winarso, mengapa Bapak pilih profesi seperti terus kedua, kiat Bapak sukses, ketiga, berapa ambil profitnya loh. Tadi udah disampaikan. Iya, saya kira sudah dijawab semua. Tapi intinya kalau saya sih, kenapa ya jadi perantara ya? Karena memang ya rezeki saya sebagai perantara gitu ya. Kemampuan saya sebagai perantara. Dan saya dapat jalan sebagai perantara. Ya, jadi nggak masalah kan. Perantara itu kan ya Pak ya. Yang halal kan, bisnis halal gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk Pak Daud, Pak. Pak Daud, kira-kira ada kemungkinan Kristal Media adakan expo offline seperti dahulu? Offline-nya kita yang pasti adalah bulan November, nanti pameran Silent Food tanggal 10 sampai 13 di J-Expo Kemayoran. Nah, khusus yang di Surabaya, memang kita sudah milih waktu Agustus akhir di Grand City, pameran offline ya, yang hubungan sama makanan minuman, juga ada lagi pameran teknologi printing. Kita akan lihat setelah selesai Lebaran ini situasi, kalau nanti dari pemerintah mengizinkan, ya, dan juga semua berjalan dengan baik vaksinasi, kita akan adakan protokol yang ketat dan pamerannya ya dengan izin Tuhan insya Allah akan diadakan, tapi belum kita putuskan. Kita lihat setelah Lebaran ini Pak, kalau Agustus akhir ya, tapi kalau November itu kelihatannya pasti akan diadakan di Jakarta. Demikian Pak. Oke. Ada lagi ini yang mau bertanya, Gusti Ayunita, silakan. Gusti Ayu, silakan di unmute. Ibu Igusti dari Bali ya Bu ya? Unmute Bu. Unmute. Di mic-nya diklik. Yang berikutnya dulu mungkin Pak. Bumi Cahyaningsih. Ya Pak, saya dari Bogor. Saya tadi Bapak kan sebagai perantara untuk mungkin untuk keluar negeri, untuk ekspor itu tadi sudah dijawab ya, kita untuk mencari pasar yang ke sana itu bagaimana tuh Pak? Saya kan sudah menghubungi ITPC gitu. Tapi ternyata ITPC itu tidak tidak memberi jawaban, malah dibalik, Ibu maunya kemana loh kan kita mau nanya, malah dia enggak. Ya itu saya kan ikut pameran ekspor ya, yang waktu di Jakarta di ISBSD itu banyak ketemu ITPC untuk mencari pasar itu, tapi sampai sekarang enggak bisa gitu. Kemudian selain itu kebanyakan kalau ada itu mereka maunya produknya itu raw material,
saya berhubungan dengan rempah ya, itu raw material itu kan kalau raw material kan harganya murah Pak. Itu yang jarang yang minta yang sudah produk sudah diolah gitu loh Pak. Itu bagaimana itu Pak? Makasih. Oke, jadi Bumi ya, mungkin detailnya nanti memang silakan lihat YouTube PBB Indonesia ya. Tapi intinya mungkin produk Ibu yang paling cocok itu lewat B2B ya, web bisnis ya. Nanti cara bergabungnya dan sebagainya itu ada di YouTube. Nanti kalau silakan dipelajari dulu di YouTube itu, nanti setelah itu silakan tanya ke saya ya lewat chat WhatsApp ya, karena kalau saya ada di grup BBB itu Pak. Ya, enggak, kan ada YouTube komunitas berbagi bersama berkembang. Oh, ada ya Pak? Ada YouTube-nya, ada di chatnya kalau nggak salah. Nanti coba dilihat nanti. Nah, di YouTube situ nanti ada beberapa video judulnya ekspor eceran dan bergabung ke web B2B gitu. Ada kira-kira 4 atau 5 video tentang ekspor. Ya. Silakan pelajari dulu. Ya, nanti saya bisa minta yang di grup BB itu ya, minta YouTube-nya itu ya Pak. Ya, silakan. Lihat di situ, pelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya ke saya. Iya, Pak. Makasih. Ya. Oke, ada yang lain yang mau tanya? Pertanyaan, bagaimana kalau pabrik menjual barangnya di online juga, Pak? Dan harganya dan diskonnya itu sama dengan komisi yang kita terima. Ini Pak Bagus mungkin ya, bisa jawab ya. Mas Bagus ini yang jawab. Jadi pabriknya juga ikutan jualan online ya Pak? Iya. Ini salah satu juga yang penting, mencari supplier, mencari pemilik barang yang punya visi dan misi yang sama, yaitu ini yang benar Pak ya, yang benar itu gini, pemilik barang atau supplier itu tujuan dia bukan jualan retail. Ya, ini yang benar ya. Pemilik barang atau supplier atau owner atau pengrajin, tujuannya dia itu tidak jualan retail. Tujuan dia itu adalah menjual ke distributor, menjual ke reseller, menjual ke perwakilannya dia. Itu yang benar. Namun dalam berjalannya waktu, banyak supplier-supplier ini saya nggak tahu entah kenapa mereka langsung main potong kompas ikut jualan langsung ke end user, ke end buyer. Nah, ini banyak terjadi. Maka dari itu di awal tadi saya bilang, bangun tokonya dengan baik, handling dengan baik, sehingga apa? Yang dilihat oleh customer itu bukan lagi sekedar produk yang kita jual, tapi yang jualan siapa. Ya, karena menurut pengalaman saya, mau tokonya, mau si produsennya, mau suppliernya ikutan jualan di online dengan harga yang lebih murah sekalipun, nggak terlalu bermakna, Pak. Untuk kita si pemilik toko ya, untuk kita yang jualan ini tidak terlalu bermakna sebenarnya. Pengalihannya tidak terlalu bermakna. Kenapa? Itu tadi. Tapi kalau tokonya yang kita bangun dengan nama yang baik, yang kita jaga dengan nama yang baik. Tetapi kalau kita ini cuma sekedar, kalau bahasa online itu bahasanya cuma sekedar scraper, cuma sekedar copas sana copas sini, ya kayak gini-gini biasanya mudah untuk hilang, mudah untuk lenyap, mudah untuk susah bersaing. Tapi kalau sudah punya nama, ya kita semua tahu ya, banyak swalayan yang jualan produk yang sama dengan harga yang mirip-mirip, ya tetap laku aja, tetap jalan, tetap produknya tetap ada pembelinya. Itu karena apa? Karena banyak dari customer yang sudah mandate, saya sukanya itu beli ke sana. Meskipun tadi saya bilang yang namanya Indo-Indoan itu banyak di dekat rumah, tapi kalau kita sudah fanatik dengan saya sukanya itu ke Papaya, saya sukanya itu ke Bonet, ya itu udah apapun itu ya mereka tetap akan larinya ke sana. Karena apa? Brandnya, nama tokonya sudah melekat di mereka. Itulah makanya saya bilang pentingnya bangun toko Anda dengan baik, jaga namanya dan handling segala macam komplain apa semuanya dengan baik. Tujuan nanti arahnya nanti ke sana. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa, Pak. Bagus. Jadi intinya bukan di masalah kalau pabrik itu juga ikut jualan, Pak ya, tapi kita menghandling customer kita dengan baik
Sampai hal ada kalau keluhan kita jawab, jangan didiamkan. Ya. Dan toko kita juga, yang toko online-nya juga dijaga, baik penampilannya, produk-produknya Pak ya. Ya, gitu Pak. Ibu yang tadi bertanya, itu jawabannya. Sama kayak sepatunya Pak Daud tadi, Pak. Kalau datang tuh Iya, harusnya si pemilik toko kontak gitu. Pak, gimana sepatunya ukurannya cocok, ukurannya pas. Nah, itu harusnya seperti itu, Pak. Tapi nggak tahu saya, mungkin kayaknya nggak, sepertinya tidak di ya, replay, Pak ya. tidak. Gitu. Karena gini, Jadi, teman-teman. Di luar negeri itu ada sebuah toko, teman-teman yang Pak Monen pasti tahu. Mereka punya garansi. Ini jualannya sepatu ya. Mereka punya garansi retur kembalikan, tidak suka atau apapun selama 369 hari. oh, satu. Keren ya, 1 tahun. Ya. Anda tidak suka, kembalikan. Nah, itu Hmm. ada yang seperti itu, Pak. Itu kan ya meskipun ya kalau mau dihitung, tingkat returnya pasti kecil. Tapi kan menciptakan apa? Menciptakan kenyamanan buat orang yang beli. Saya pede, saya yakin pasti kualitasnya baik. Kan kalau jelek saya bisa kembalikan. Saya beli di sana aja. Meskipun selisih harganya bisa jadi lebih mahal di toko yang tadi. Gitu, Pak. Jadi kredibilitas Pak ya, kepercayaan Betul. dibangun, dan prestise juga nih Pak. Iya. Ya, membedakan dengan yang lain. Demikian Bapak yang bertanya tadi. Masih ada pertanyaan ini Pak Daud. Mungkin Ini ini terakhir mungkin Pak. ya Ini dari 3ND ini ya. Selamat malam para panelis. Ya intinya ini kalau ada makela atau perantara yang ingin menjual besar-besaran tapi harganya pas-pasan atau nggak untung gitu ya. Nah, kalau saya sih Mas Bagus ini bisa menjawab ini sebagai produsen double ini. Gimana Mas Bagus? Kan ada kan biasanya udah saya jualin semuanya tapi harga dasarnya itu harga dasar aja dikasih. Kita enggak. Jangan, Pak. Jangan. Jadi gini, itu ada memang, itu ada. Ini pengalaman buat si penanya ya, Bapak atau Ibu yang tanya. Jadi udah deh, pokoknya Anda produksi apa? Anda produksi kacang goreng atau keripik pisang. Udah deh, pokoknya semuanya kasihkan ke saya. Pokoknya lu kasih harga saya spesial, semuanya saya yang jualin. Ini jangan Pak, ini ibaratkan kalau Patah bilang naruh telur, 10 telur di satu keranjang. Ya kalau orang itu komitmen, kalau orang itu nggak komitmen, buyar Pak. Nah, seperti itu. Saran saya jangan, tetap berlakukan kuota. Oh kalau Bapak mau saya bisa kasih Pak, tapi tetap kuotanya hanya kemampuan kita produksi sehari atau 1 pekan itu sekian ton atau sekian kuintal. Bapak saya kasih, kalau Bapak mau, Bapak saya kasih kuota sekian, 100 kilo sebulan atau 200 kilo sebulan buat Bapak. Ya nanti tentunya nanti ke depannya kita lihat apa kalau memang penjualan Bapak baik, kita nanti bicarakan. Seperti itu, Pak. Ya, betul Pak. Ini menarik, ini ada pertanyaan dari produsen ini, Mas Bagus. Bagaimana dia punya banyak reseller ini? Lah boleh nggak nih produsen ini mau juga jualan online? Pabrik, istilahnya dia pabrik nih, tapi resellernya banyak. Terus dia kelihatannya pengen juga jualan online. Sebenarnya nggak apa-apa Pak ya, asal dia main aturannya. Artinya katakanlah dia itu Garuda Indonesianya. Terus travel agentnya itu banyak, ya nggak apa-apa silakan. Nanti travel agentnya jualannya lebih murah, Garuda harganya lebih mahal. Betul. Mungkin tipsnya itu kali Pak ya. Iya. Dia nggak boleh jual lebih murah dong. Kalau enggak ya dia sama aja bunuh semua reseller. Betul. Tadi yang saya bilang bahwasannya sebenarnya para produsen yang cerdas atau yang benar itu adalah mereka nggak akan mau sibuk-sibuk jualan ke end user, Pak. Mereka akan lepaskan ke distributor, ke agen, ke reseller untuk menjualkan produk mereka. Karena apa? Poinnya mereka nanti fokus mereka hanya ke situ, bukan ke end user. Tapi dengan berkembangnya online, boleh masifnya online, Pak. Boleh nggak kita jualan, kita produsen, jualan langsung ke end user? Boleh, boleh-boleh aja. Anda bisa buka toko online official store ya bahasanya. Boleh, Anda buka official store kerjasama dengan marketplace untuk buka official store. Tapi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengangkat brand yang kita miliki agar dipercaya oleh calon pembeli.
agar calon pembeli, tapi calon membelinya pun juga Anda tunjukkan kita punya banyak agen, kita punya banyak reseller di daerah ini, di kota ini, silakan nggak beli dari mereka. Dan harga yang kita cantumkan pun juga harga price list, bukan harga apa istilahnya itu HET lah, mungkin kalau bisa kita pajang itu. Kita jual ke apa namanya itu reseller biasanya jual harga 15.000 contoh ya makanan apa ya, postingan kita 17.000 atau 19.000. Jangan ikut jualan 15.000 atau malah ikut jualan 10.000. Ya pecah semua, lari semua nanti ya apa resellernya apa. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya kira sudah. Ini yang pertanyaan terakhir mungkin sama ya, sudah dijawab ya. Mungkin dari Pak Budi ada tips, apalagi sebelum kita tutup sama Mas Bagus. Ya, jadi teman-teman semua ya, nanti kalau saya sih di PPT saya yang di-share tadi nanti ada nomor WhatsApp saya, ya silahkan kalau mau tanya, silahkan bertanya lewat WhatsApp, silahkan hubungi saya. Nggak usah sungkan-sungkan, ya meskipun saya tidak akan langsung bisa jawab mungkin ya kalau pas saya itu, tapi saya berjanji akan saya jawab. Tapi ya ini teman-teman kalau misalkan WhatsApp saya dalam waktu 24 jam saya nggak jawab, mungkin tolong di WhatsApp ulang ya, karena kadang-kadang WhatsApp terlalu banyak, nggak terbaca ya, silakan di WhatsApp. Saya sudah janji kalau ada orang yang sampai WhatsApp 2 kali ya saya wajib untuk menjawab segera. Saya kira itu aja. Mungkin Mas Bagus, silakan Mas Bagus. Ya Pak. Oke, dari saya tadi sempat kaget Pak Budi mengatakan tentang jangan malu jadi perantara perdagangan atau jangan malu jadi maklar. Ini saya bingung. Dua kata-kata yang harusnya tidak ada di benak teman-teman yang ingin memulai ya, karena nggak ada yang salah di sini, tidak ada yang haram di sini kalau teman-teman mau mempelajari ilmunya. Jadi sebuah hal yang sah-sah aja buat saya. Yang saya lihat pun juga banyak yang melakukannya, dan company besar pun yang teman-teman tahu apa namanya itu produknya yang umum, bahkan umum ya teman-teman pakai, itu pun dia juga melakukan hal yang sama. Kita ngobrolnya offline aja lah kayak gini ya. Mereka juga melakukan hal yang sama, jadi satu hal yang lumrah, yang umum. Pesan saya adalah itu tadi, tetap apapun yang teman-teman jual, poin akhirnya nanti adalah akan kembali ke personal brand kita, ke personal toko kita. Maka jaga dengan baik, pelihara dengan baik, mulai dari awal. Itu dari saya, Pak Daud. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi, Pak Bagus. Foto bersama Pak Daud nanti. Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan lagi bisa tadi Pak Budi sampaikan, bisa email atau melalui WhatsApp ya Pak ya. Jadi sekali lagi sukses buat semua yang menjadi perantara perdagangan. Ya, kita foto. Ya. Kita tarik. Sabar dulu ya, kita tarik panelis. Mas Bagus bantu Pak. Mas Bagus. Pak Wahyu. Ayo teman-teman foto dulu. Karena pesertanya lebih dari 100, agak lama juga ini menariknya. Oh, dimunculkan semua ya Pak ya? Iya, dimunculkan dulu Pak Daud, baru bisa difoto Pak. Tapi sudah lebih dari separuh ini. Teman-teman videonya dihidupin ya. Sabar sebentar, masih bisa di full screen. Dirubah ke bisa di full screen ya.
Ini mesti 4 halaman mungkin ya, sampai 5 halaman. Kalau yang pakai laptop ini sampai 5 halaman mungkin. Kalau handphone ya repot. Wah, banyak juga ini Pak Daud. Oke. Ya, ini Sebentar Pak, masih ada beberapa yang belum masuk ini Pak. Bentar. 2 halaman nih, Pak. Sudah berapa halaman Pak? 2 halaman ini sudah yang tinggal sisa 88 orang, Pak. 88 gadget. Mungkin yang lainnya sudah langsung live. Oke, nggak apa-apa. Ya, baik. Kalau bisa, Bapak Ibu, ayo nyalain kameranya, kita foto ya. Kasih jempol dong, sukses buat berbagi bersama berkembang. Jadi kita mesti bagi apa yang kita dapatkan ya Pak ya. Tadi Ya. katakan menabur ya, menabur benih. Kita akan menuainya. Ayo. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo tolong diinformasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya para UKM ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.